Halo semua, saya Wiyanda Gracia dari 12 IPS SMA Kristen Tengah-Maksa akan menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTV. Apa itu SPLTV? SPLTV adalah sekelompok persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear, yang juga masing-masing persamaannya memiliki 3 variabel dan saling berkaitan. Disebut persamaan linear karena setiap pangkat persamaannya memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Bentuk umumnya atas sistem SPLTV dalam X, Y, dan juga Z bisa dituliskan sebagai berikut. Ciri-ciri SPLTV ini yang pertama adalah SPLTV memiliki relasi dengan menerapkan simbol sama dengan. Lalu yang kedua ada SPLTV mempunyai 3 variabel. Lalu yang ketiga ada SPLTV dari ketiga variabel itu mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV yang pertama nilai suku ialah merupakan salah satu bagian atas sebuah bentuk aljabar yang tersusun atas variabel, koefisien, dan juga konstanta, di mana dari setiap suku tersebut akan saling dipisahkan dengan menggunakan simbol baca untuk penjumlahannya maupun pengurangannya. Yang kedua ada variabel, yakni merupakan peubah atau dikenal juga dengan sebutan pengganti dari suatu bilangan yang secara umum bisa dilambangkan dengan menggunakan huruf. Misalnya seperti X, Y, dan juga Z. Yang ketiga ada koefisien, yakni merupakan suatu bilangan yang dapat menerangkan mengenai banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Kemudian koefisien juga biasa dikenal dengan sebutan bilangan yang terdapat di depan variabel, sebab penulisan sebuah persamaan koefisien letaknya berada di depan variabel. Lalu yang terakhir ada konstanta, yakni merupakan suatu bilangan yang tidak diringan dengan variabel, maka akan mendapatkan nilai yang tetap atau konstan berupa berapapun nilai pada variabel dan juga perubahannya. SPLTV ini memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada gabungan, lalu yang terakhir ada determinan. Tapi determinan ini tidak akan saya jelaskan karena biasanya ini ada di perkuliahan dan menggunakan matriks. Yang pertama ini ada substitusi. Cara yang pertama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLTV adalah dengan metode substitusi. Proses pengerjaan SPLTV dengan metode substitusi dapat dilakukan dalam beberapa proses penghitungan. Langkah pertama adalah mengubah persamaan menjadi satu persamaan yang ada pada sistem menjadi persamaan satu variabel atau atas dua variabel lainnya, misalkan persamaan X dalam persamaan variabel Y dan Z, persamaan Y dalam persamaan variabel X dan Z, ataupun persamaan Z dalam persamaan variabel X dan Y. Langkah kedua, substitusikan fungsi persamaan atau satu variabel atas dua variabel lainnya dalam fungsi persamaan linear. Lalu di sini ada contoh soalnya, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama ini 2X plus 3Y plus Z sama dengan 11, lalu persamaan kedua ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14, lalu yang persamaan ketiga ada X plus Y plus Z sama dengan 6. Langkah yang pertama ini kita akan menyatakan X pada persamaan yang ketiga. X plus Y plus Z sama dengan 6, jadikan X sama dengan 6 min Y min Z, bisa kita jadikan persamaan yang keempat. Lalu kita bisa mensubstitusikan nilai X pada persamaan 4 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu 2X plus 3Y plus Z sama dengan 11. Lalu X-nya kita masukkan jadi 2. X-nya ini 6 min Y min Z, lalu plus 3Y plus 11 sama dengan 11. Lalu itu menjadi 12 dikurangin 2Y, kurangin 2Z, plus 3Y plus Z sama dengan 11. Y min Z sama dengan min 1, lalu dihasilkan menjadi Y min 1 plus Z, maka bisa kita jadikan persamaan yang kelima. Lalu selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai X pada persamaan keempat ke persamaan kedua. Seperti yang sebelumnya, persamaan kedua ini X plus 2Y plus 3Z sama dengan 14. Z 6 min Y min Z ini X-nya,
kita masukkan, lalu hasilnya Y plus 2Z sama dengan 8. Bisa kita jadikan persamaan yang ke-6. Lalu kita, untuk mendapatkan nilai Z, kita mensubstitusikan nilai Y pada persamaan ke-5 dan ke-6. Y plus 2Z sama dengan 8, min 1 plus Z plus 2Z sama dengan 8, 3Z plus sama dengan 9, lalu dihasilkan dengan 9 dibagikan dengan 3, jadi Z sama dengan 3. Lalu yang kita akan mendapatkan nilai Z dengan mensubstitusikan nilai Z sama dengan 3 ke persamaan yang ke-6. Persamaan ke-6 ini Y plus 2Z sama dengan 8. Z ini kita masukkan jadi Y sama plus 2 dikalikan dengan 3 sama 8. Jadi Y 8 dikurangi 6, yaitu Y-nya sama dengan 2. Lalu yang terakhir kita akan mendapatkan nilai X-nya dengan menyubstitusikan nilai Z dan nilai Y ke persamaan yang keempat, yaitu persamaan keempat X sama dengan 6 min Y min Z. 6 ini kita dapat, lalu Y-nya 2, lalu Z-nya 3, 6 dikurangi 5 sama dengan X-nya 1. Jadi dapat kita peroleh dengan X nilainya 1, Y nilainya hasilnya 2, lalu Z dihasilkan dengan 3. Lalu selanjutnya itu metode penyelesaian eliminasi. Cara kedua untuk penyelesaian permasalahan terkait sistem SPLTV ini adalah metode eliminasi. Dengan metode ini untuk menyelesaikan SPLTV dilakukan dengan eliminasi satu per satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya dari dua persamaan yang berbeda. Dalam melakukan eliminasi variabel satu per satu, perlu melakukan kombinasi dua persamaan dari tiga persamaan yang diberikan. Lakukan proses eliminasi satu per satu variabel sampai mendapatkan hasil semua variabel yang memenuhi persamaan dalam sistem. Lalu contohnya ini, kita dapat menentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan. Yang pertama ada X plus Y plus Z sama dengan 3, itu dapat dijadikan persamaan yang pertama. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 yang dijadikan persamaan yang kedua. Lalu X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4 yang dapat kita jadikan persamaan yang ketiga. Langkah pertama kita dapat mengeliminasi antara persamaan 1 dan 2 dengan menghilangkan variabel Y menjadi min 2X min Z sama dengan 1 yang dapat kita jadikan persamaan yang keempat. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan yang kedua dan ketiga dengan menghilangkan variabel Y juga. Dengan persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 2. Persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 1. Jadi hasilnya 7X plus 7Z sama dengan 0. Maka kita jadikan persamaan yang kelima. Lalu kita akan mengeliminasikan persamaan yang keempat dan kelima untuk mencari nilai X. Dengan menghilangkan variabel Z, dengan yang persamaan yang keempat kita kalikan 7 dan persamaan kelima kita kalikan dengan 1. Jadi hasilnya min 7X sama dengan 7. X-nya dah kita dapatkan jadi nilainya min 1. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasikan persamaan yang keempat dan 5 untuk mencari nilai Z. Untuk kita menghilangkan variabel X-nya. Yang persamaan keempat kita kalikan dengan 7 kembali, lalu persamaan yang kelima kita kalikan dengan 2. Maka jadi hasilnya 7Z sama dengan 7, yang sama hasilnya dengan Z sama dengan 1. Lalu untuk mencari nilai Y-nya ini kita harus mengeliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Z-nya. Persamaan 1 dapat kita kalikan dengan 2, lalu hasilnya min X plus Y sama dengan 4 yang dapat kita jadi persamaan yang ke-6. Lalu kita mengeliminasikan persamaan 2 dan 3 dengan menghilangkan variabel Z yang dapat persamaan kedua kita kalikan dengan 3, lalu persamaan ketiga kita kalikan dengan 2 yang hasilnya 7X plus 7Y sama dengan 14 yang dapat kita jadikan persamaan yang ke-7. Yang terakhir ini kita akan mengeliminasikan persamaan yang ke-6 dan 7 untuk mencari nilai Y.
Di sini kita akan menghilangkan variabel X-nya karena mau mencari nilai Y-nya. Yang persamaan ke-6 kita bisa kalikan dengan 7, lalu persamaan 7 kita kalikan dengan 1. Lalu dengan hasilnya kita dapatkan 14Y sama dengan 42. 42 dibagi 14 yaitu dapat dihasilkan dengan Y sama dengan jadi hasilnya 3. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa X kita dapatkan nilainya min 1, Y-nya sama dengan 3, lalu terakhir Z-nya sama dengan 1. Selanjutnya, metode yang terakhir ini kita akan menjelaskan metode penyelesaian gabungan. Metode gabungan ini merupakan pengulangan dari kedua metode yang telah kita jelaskan di sebelumnya, yaitu substitusi dan eliminasi. Pada metode gabungan, proses yang dilakukan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing metode. Contohnya, nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan berikut. X plus Y plus Z sama dengan 3 yang dapat kita jadikan persamaan yang pertama, lalu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 2 jadikan kita persamaan yang kedua, lalu X min 2Y plus 3Z sama dengan min 4 yang dapat kita jadikan persamaan yang ketiga. Pertama kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk persamaan yang 1 dan 2. Untuk menghilangkan variabel Z dengan hasil min 2X min Z sama dengan 1, kita jadikan persamaan yang keempat. Lalu yang selanjutnya eliminasi persamaan yang kedua dan ketiga dengan menghilangkan variabel Y dengan persamaan kedua dikalikan 2, persamaan ketiga dikalikan 1, lalu hasil 7X plus 7Z sama dengan 0 yang kita jadikan persamaan yang kelima. Lalu eliminasi persamaan yang keempat dan 5 untuk mendapatkan nilai X dengan menghilangkan variabel Z-nya karena ingin mendapatkan nilai X. Yang persamaan keempat kita kalikan dengan 7, lalu persamaan kelima kita kalikan dengan 1, lalu hasilnya min 7X plus 7 sama dengan jadi X-nya sama dengan min 1. Terus selanjutnya ini kita akan menggunakan metode penyelesaian substitusi. Yang pertama kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang keempat, yaitu min 2X min Z sama dengan 1, lalu X-nya dimasukkan jadi min 1, sisa jadi hasilnya 2 kurangin 1 sama dengan 1, lalu dihasilkan jadi didapatkan Z-nya sama dengan 1. Lalu yang terakhir ini untuk mendapatkan nilai Z, Y, kita akan mensubstitusikan nilai X dan Z ke persamaan ke 1. Ya, X plus Y plus Z sama dengan 3. X-nya ini min 1, lalu Y-nya belum kita dapatkan. Lalu Z-nya 1 sama dengan 3, lalu dapat dihasilkan dengan Y-nya sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai X-nya sama dengan min 1, lalu nilai Y-nya sama dengan 3, lalu Z-nya sama dengan 1. Oke, sekian saja pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.